Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliin ini memasuki hizb yang ketiga di surat Al-Baqarah ayat 124 ya. Halaman 19 Al-Baqarah ayat 124. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa idzib qalqala sugro. Asalnya itu wa id itu, Pak. Za-nya itu asalnya disukun itu. Aslinya itu sukun. Nah, cuman karena setelah za ketemu huruf ba yang sama-sama sukun, sama-sama mati, maka za-nya diaktifkan, dihidupkan dengan kasroh. Jadi wa idzib, nah, asalnya wa id ibtala gitu. Talai majaiz munfasil, mad badal bertemu hamzah secara terpisah. Jadi membacanya sudah luar biasa, bukan tobi'i lagi, bukan biasa lagi, tapi luar biasa. Dalam arti dibacanya panjang 4 sampai 6 ketukan. Biasanya ada tanda alis di situ. Imb qalqalah sugro, dipantulkan tapi ringan. Ro mad badal, hi atau bi'iyah. Rabbu, nah, itu kalau kata-kata Rabbun, itu selalu ba-nya itu pakai tasdid. Mau Robbi, mau Robba, mau Robbu, ba-nya pakai tasdid. Ini sering kita ingatkan karena kata Rabbun itu sering kita ucapkan dalam doa gitu. Banyak doa-doa itu yang di dalamnya ada kata-kata Rabbu, Rabbighfirli wali walidayya, kan gitu. Doa orang tua itu. Subhana rabbiyal a'la, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, itu kan ada robba juga. Jadi banyak doa itu yang di dalamnya ada kata-kata Rabbun. Nah, ba-nya itu ditasdid itu. Rabbuhu mad silah qasira. Karena huruf ha didahului huruf hidup, ba-nya hidup. Jadi karena ba-nya hidup, hu-nya dibaca panjang 2 ketukan. Hukum tajwidnya mad silah qasira. Bi kalimah mad badal ting ihfa hakiki atau ihfa abad ya. Kasrotain bertemu dengan fa secara terpisah. Jadi dibacanya betul-betul samar. Nah, biar nampak sekali samarnya, tahan 2 ketukan. Ting fa'atam guna.
Nah, gunakan ketika membaca tajwid itu kesempatan untuk mengingat atau melihat ayat kalimat sesudahnya, Pak. Jadi mata kita sudah loncat ke kata sesudahnya. Fa'atammahun. Nah, kalau seandainya mau berhenti di situ, itu naknya dibunyikan sedikit aja. Sedikit aja. Hampir tidak terdengar. Fa'atammahun. Kalau mau berhenti, kan ada wakaf sili di situ. Wakaf sili itu boleh berhenti tapi bagusnya bersambung. Bagusnya bersambung tapi boleh berhenti. Nah, kalau mau berhenti nunnya dibaca tapi sedikit saja. Qa mad tabi alif inni guna ni mad tabi ya ja mad tabi alif linnas idgham samsiah gunnah atau alif lam samsiah gunnah. Sebetulnya kan di situ ada alif di situ. Li, nah alif lam nun. Asalnya itu li annas itu. Linnas. Jadi alif lam samsiah gunnah. Madna mad tabi alif ima mad tabi alif ma. Kalau seandainya berhenti di situ kan boleh berhenti itu. Ada wakaf sili. Boleh berhenti tapi idealnya bersambung. Nah, kalau berhenti menjadi mad iwad itu. Mad iwad itu mad itu panjang gitu kan. Iwad itu ganti. Nah, yang digantinya itu bukan hurufnya tapi bunyinya. Kan asalnya begini, imaman gitu. Imaman. Nah, bunyi n-nya itu diganti dengan panjang. Jadi imama gitu. Maka disebut mad iwad itu. Kalau berhenti. Tapi kalau bersambung menjadi ihfa hakiki. Imamang qala. Kalau bersambung. Qa mad tabi alif wa min ihfa hakiki dzurriyyati mad tabi ya. Qa mad tabi alif la mad tabi alif yana mad tabi alif ahdilmun. Itu alif maksurahnya diabaikan saja, Pak. Alif maksurah setelah huruf dal gitu. Yang mirip iya tapi tidak ada titiknya, itu disebutnya alif maksurah gitu. Nah, karena setelah alif maksurah itu huruf mati, lamnya kan mati. Jadi diabaikan saja. Karena kalau dua huruf mati dibaca susah, yang satu harus diabaikan. Jadi ahdilmu menjadi idgham samsiah. Dimasukkan ke huruf setelah lam, idgham itu. Do mad badal limin mad arid lisukun. Ikhwanu fiddin arsalakumullah. Wa dan. Nah, ini waw di sini disebut waw ibtida itu. Waw ibtida itu ibtidaiyah itu kan dasar, Pak. Madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar. Jadi waw ibtida itu waw permulaan pembicaraan. Waw yang menunjukkan permulaan pembicaraan. Id ketika. Sering terjemahkan begini, wa'id dan ingatlah ketika. Nah, ini kan sebetulnya tersirat sebuah perintah. Allah memerintahkan untuk mengingat. Allah memerintahkan untuk mengenang. Ya.
karena terjadinya yang harus diingat itu adalah sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, ini kalau dalam bahasa kita, dan ingatlah akan sebuah peristiwa atau akan sebuah sejarah atau sebuah kejadian itu. Apa yang harus diingat itu? Ibtala, bala itu bala apa? Ujian. Ibtala ketika menguji Ibrahim. Nah, Ibrahim ini sebagai objek, Pak. Subjeknya itu Rabbuh. Jadi ibtala ketika menguji, siapa yang menguji? Rabbuh. Rabbnya, Rabbun itu kan Rabb, Allah. Siapa yang diuji? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas begini. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kalau mau dibikin kalimat aktif begitu. Kalau mau dibikin kalimat pasif begini. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di Al-Qur'an terjemah itu diterjemahkan secara pasif. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan kita manusia biasa ya, selevel Nabi Ibrahim yang diberi gelar Khalilullah. Khalil itu lebih tinggi dari mahbub, dari habib. Kalau mahbub itu kan yang dicintai, nah, sama Khalil pun yang dicintai, tapi lebih tinggi kedudukannya. Nah, selevel Nabi Ibrahim saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan pada dasarnya hidup kita ini ujian. Bahkan kita dengan sesama kita itu ujian, Pak. Orang yang kaya ujian bagi orang miskin gitu. Orang miskin ujian bagi orang kaya gitu. Orang yang pinter ujian bagi orang yang tidak pinter gitu. Sebaliknya juga begitu. Jadi seluruh hidup ini adalah ujian. Nah, apa yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu bi kalimati, bi dengan kalimat, beberapa kalimat. Kalimat itu kan perkataan, Pak. Perkataan. Nah, kalau bicara perkataan itu kan di dalamnya itu ada perintah, ada larangan kan gitu. Bahkan secara garis besar Al-Qur'an ini kan isinya terbagi dua. Satu ada perintah Allah, dua ada larangan Allah. Sekalipun Allah mengungkapkannya dalam bentuk khabari, dalam bentuk berita, tapi di balik berita itu ada perintah, ada larangan. Nah, jadi Allah mengajak kita untuk mengingat akan perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim. Fa'atammahunna. Nah, fa-nya fa sababiyah, Pak. Dengan sebab ujian tersebut atau sikap Nabi Ibrahim terhadap ujian tersebut, atammahunna. Jadi hunna itu kembali kepada kalimat fa'atamma kalimati gitu. Maka Nabi Ibrahim itu berusaha keras semaksimal mungkin untuk menyempurnakan, untuk menunaikan semua perintah-perintah Allah dan semua larangan-larangan Allah. Nah, kemarin kita kan sering kita katakan sikap tawahum gitu ya, Pak. Jadi kalau dalam ayat ini pembicaraan Allah tujukan kepada Nabi Ibrahim, cobalah tujukan kepada diri kita gitu. Karena kan kita pun sama diuji oleh Allah dengan perintah dan juga dengan larangan.
Nah, maka kita pun harus berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan, bahkan menyempurnakan perintah dan larangan Allah itu. Mau yang hukumnya wajib, sunnah, atau larangan yang hukumnya haram, makruh, berusahalah untuk menunaikannya itu. Nah, caranya bagaimana? 1, ilmu, 2, tekad itu kan. 3, action itu kan. Ilmu, tekad, action itu harus menyatu. Orang punya ilmu, nggak punya tekad, nggak action, nggak terwujud juga. Orang bertekad, beraksi, tapi nggak berdasarkan ilmu, boleh jadi salah, Pak. Jadi ketiganya harus. Ini dalam berbagai hal, Pak, dalam berbagai hal. Saya berikan contoh begini, banyak kan orang-orang yang berilmu, tapi tekadnya nggak kuat, tekadnya nggak bagus. Karena tekadnya nggak bagus, nggak terwujud juga. Banyak yang berilmu tapi takut merealisasikan, nggak terwujud juga. Jadi ilmu dan tekad itu jangan dipisahkan. Untuk menghasilkan action itu diawali dulu dengan ilmu dan tekad. Kita punya ilmu dagang, nggak punya tekad, nggak bakalan terwujud itu. Jadi dua-duanya harus punya. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu karena ilmunya, karena tekadnya, kerja kerasnya, maka Nabi Ibrahim bisa menyempurnakan kalimat-kalimat yang Allah perintahkan dan Allah larang. Ya. Iya. Kan sebelumnya kalimat itu kan jenis muannas itu, Pak. Cirinya muannas itu taknya terbuka itu. Kan ada tak marbutoh yang tertutup. Kayak di ayat 125 tuh. Wa id ja'alnal baita masabatan. Nah, masabatan itu taknya tak marbutoh itu. Yang bulat ada titik 2 itu tak marbutoh. Kalau tak tanis, nah, tak tanis itu tak yang terbuka. Nah, maka fa'atammahunna itu pakai hunna, enggak hum gitu, Pak. Enggak fa'atammahum, enggak begitu. Tapi hunna. Nah, lalu kenapa kok nunnya pakai tasdid gitu? Enggak fa'atammahun. Ini menunjukkan jadi ada nun. Nun itu terbagi 2, Pak. Satu ada nun khafifah, nun yang ringan. Yang kedua nun sakilah, nun yang berat. Nah, ketika kata kerja, ini kan fa'atammahun itu kata kerja ini. Ketika kata kerja menggunakan nun yang bertasdid atau nun sakilah, itu menunjukkan keseriusan Nabi Ibrahim menunaikan perintah dan larangan Allah itu. Kalau nggak pakai tasdid, fa'atammahun, berarti Nabi Ibrahim itu menunaikannya ala kadarnya. Kayak kita lah, Pak. Kalau kita mungkin fa'atammahun gitu, nggak pakai tasdid. Karena kita seringkali melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu di sisa-sisa waktu kita gitu. Nggak serius. Nabi Ibrahim serius pakai tasdid. Dan keseriusan itu sebetulnya menjadi faktor tercapai dan tidaknya, berhasil dan tidaknya. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Qala
Allah berfirman nih. Ini yang kedua nih Pak. Jadi yang pertama Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah-perintah. Lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah itu. Yang kedua, setelah Nabi Ibrahim itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan dengan serius, itu apa? Allah berikan hasil Pak. Allah berikan imbalan. Apa imbalannya itu? Qala, Allah berfirman, ini sesungguhnya aku. Ini kan sumpah. Jadi Allah bersumpah, Allah bertekad, berjanji, aku bersumpah gitu, ja'iluka, akan menjadikanmu wahai Ibrahim, linnasi, untuk manusia, imaman, sebagai imam gitu Pak. Nah, itu kan kalau dilihat di ayat ini nih, Allah menyampaikan sumpah tersebut, Allah menyampaikan janji tersebut itu setelah Nabi Ibrahim berusaha keras menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, kalau ditujukan kepada kita nih Pak, seandainya kita itu berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka janji Allah yang pernah Allah janjikan kepada Nabi Ibrahim itu akan juga mengenai kita Pak. Atau janji Allah ini kalau dikaitkan secara global lah Pak. Kalau seandainya masyarakat Indonesia Pak, itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan serius, maka tentu nih Indonesia ini akan menjadi sentralnya dunia itu Pak, menjadi kiblatnya dunia itu. Jadi imam itu kan kiblat itu di depan. Jadi mau sifatnya individu gitu, mau sifatnya kolektif, mau sifatnya negara, kuncinya itu di situ. Jadi serius dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka janji Allah itu akan seperti itu. Nah, dijawab nih, ada permintaan lagi dari Nabi Ibrahim Pak. Ada permintaan lagi. Dan ini menunjukkan bolehnya kita itu meminta kepada Allah itu sesuatu yang lebih dari apa yang Allah janjikan. Jadi lamun Bapak udah diberikan gampil we ilustrasinya. Seandainya kita sudah diberikan kesehatan gitu ya, minta lagi, ya Allah mudah-mudahan saya mau ke masjid gitu. Nggak sehat ya gitu. Udah bisa ke masjid, minta lagi, ya Allah mudah-mudahan saya itu mau punya keinginan untuk menuntut ilmu gitu. Gitu. Jadi boleh kita meminta setelah Allah memberikan atau mengabulkan permintaan kita yang pertama, meminta yang kedua, ketiga. Nah, di sini Nabi Ibrahim pun meminta lagi. Qala, berkatalah Nabi Ibrahim, wa dan min dari sebagian dzurriyyati, keturunanku. Ya Allah, jangan hanya saya gitu yang dijadikan sebagai imam itu, yang dijadikan sebagai pemimpin itu, tapi jadikanlah juga sebagian dari keturunanku, jadikanlah mereka sebagai imam. Kita ini kan sebetulnya keturunan Nabi Ibrahim juga Pak, tapi kan tidak semua keturunan Nabi Ibrahim itu jadi imam gitu, jadi pemimpin kan tidak. Cuman banyak keturunan Nabi Ibrahim itu yang menjadi pemimpin. Nah, makanya nih ketika kita berdoa nih Pak, ini Rabbana hablana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, di ujungnya kan ada waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa, dan jadikanlah orang-orang yang bertakwa pemimpin bagi kami gitu. Jadi tidak hanya cukup kita menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, tapi jadikanlah orang yang bertakwa menjadi pemimpin bagi kita gitu. Tuh. Karena boleh jadi begini, hari ini Bapak sebagai pemimpin dalam rumah tangga, bapaknya orang bertakwa, Bapak berharap yang dipimpin oleh Bapak pun orang bertakwa. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu hari ketika kita sudah sangat tua, yang menjadi kepala rumah tangga itu mungkin anak kita. Nah, kita mohon bahwa kita pun dipimpin oleh yang bertakwa. Itu kalau sekup kecilnya begitu. Kalau hari ini Bapak jadi ketua RT, berdoa mudah-mudahan yang dipimpin itu orang bertakwa. Tapi kalau suatu hari diganti, mudah-mudahan yang mengganti Bapak itu Pak RT yang bertakwa juga gitu. Itu dalam doa itu seperti itu. Jadi waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa, dan jadikanlah orang yang bertakwa pemimpin jadi bagi kami. Nah, jadi di situ Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah. Dijawab nih oleh Allah itu, qala. Allah menjawab, la yanalu, tidak akan mendapatkan. Jadi kalau dalam bahasa kita begini nih. Oke, gitu. Baik Nabi Ibrahim, permintaanmu akan saya kabulkan. Bukan hanya kamu yang akan menjadi pemimpin, tapi sebagian dari keturunanmu pun akan saya jadikan sebagai pemimpin. Kecuali, nah, la yanalu, tidak akan memperoleh janjiku, nah, ahdi janjiku, ad-dolimin, orang-orang yang zalim. Jadi permintaanmu itu akan saya kabulkan kecuali bagi anak cucu keturunanmu yang zalim, tidak akan saya izinkan untuk menjadi pemimpin. Nah, itu kan sebuah ini Pak, sebuah isyarat bahwa Allah itu tidak berkehendak gitu, tidak menginginkan orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin gitu. Nah, kalau seandainya hari ini umpamanya ada yang zalim menjadi pemimpin, boleh jadi itu kan kesalahan kita itu Pak. Bukan boleh jadi, ya kesalahan kita. Kesalahan kita. Karena secara ini Allah kan sudah mengatakan la yanalu ahdiz zalimin. Maksudnya begini nih, la yanalu ahdi, apa janji Allah itu? Imaman gitu. Allah kan menjanjikan bahwa keturunan Nabi Ibrahim itu akan menjadi pemimpin. Tapi janji itu tidak akan saya berikan kepada orang-orang yang zalim, atau tidak saya izinkan lah kepada orang yang zalim. Terakhir nih ayat 125. Wa'id, dan ingatlah. Ini kan menunjukkan sebuah isyarat Pak. Banyak orang yang melupakan gitu. Karena banyak orang yang melupakan, Allah tuh diulang-ulang tuh, ingatlah, ingatlah, ingatlah. Jadi dan ingatlah ja'alna, nah itu gabungan dari ja'ala plus nahnu itu Pak. Jadi ja'alna, ketika kami jadikan al-baita, maksudnya al-baita di sini baitullah Pak, Ka'bah. Ketika kami jadikan Ka'bah itu masabatan, itu tempat menetap, tempat tinggal, tempat berkumpul, linnasi, untuk manusia. Ini kalau kita lihat kan Ka'bah itu orang-orang datang ke sana itu Pak. Itu kan tanpa dipaksa gitu kan. Tanpa diiming-iming kan.
Mereka datang sendiri ke sana gitu. Walaupun harus bayar sekian kan. Apakah untuk umroh atau haji kan datang sendiri ke sana. Ini merupakan janji Allah itu sebetulnya. Janji Allah sekaligus buah dari doanya Nabi Ibrahim itu. Buah dari doa Nabi Ibrahim. Nah, ini kalau dijadikan kepada diri kita nih, tujukan kepada diri kita. Ruang lingkup kecilnya aja Pak nih. Jadi kita pun sebetulnya harus berusaha Pak untuk menjadikan rumah kita itu rumah yang senang disinggahi oleh orang lain gitu. Seperti Ka'bah Baitullah itu disinggahi oleh seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia itu. Nah itu kalau ditujukan kepada diri kita Pak. Kemudian berikutnya nih, wa amna, dan kami jadikan Baitullah itu sebagai tempat yang aman. Bukan hanya aman bagi orang beriman Pak. Orang yang korupsi saja kan pengen aman, larinya ke sana kan. Banyak orang yang bermasalah dengan hukum gitu ya. Atau banyak orang yang mengalami ini ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Untuk meraih ketenangan kan pergi haji, pergi umroh kan gitu tak. Itu orang-orang seperti itu saya percaya gitu bahwa Ka'bah itu tempat yang bisa membuat rasa aman gitu. Nah kita pun sebetulnya nih kalau ditujukan kepada diri kita, rumah kita pun harus begitu Pak. Jadi rumah yang kita tinggali itu adalah rumah yang bisa menciptakan rasa aman, tenang, tentram, baik untuk keluarga kecil kita ataupun untuk tetangga kanan kiri kita, masyarakat kita. Kan seringkali begini, ada orang ya, pemimpin rumah itu jangankan tetangga, warga rumahnya saja nggak aman gitu. Pemajikan tebetah di imah teh kita. Kulantaran pemimpinnya pikasieun gitu Pak. Gitu. Sok aya deui geuning jelema teh nya bikin tetangga tidak betah hayang pararindah gitu. Bisa jadi meureun kulantaran imahna kahalangan wae ku mobil manehna gitu Pak. Kan ada orang teh nya ari imah tipe 21 ari mobil 3 atuh. Ngahalangan imah batur atuh kan kitu mah Pak. Orang lain mau lewat keluar nggak bisa, terhalang mobilnya kan gitu. Ini apa? Kurang peka gitu ya, kurang peka. Nah itu kan tidak membuat rasa aman ya. Kita pun harus berusaha membuat rasa aman. Banyaklah kan hal-hal yang kecil seperti gini, membuang sampah ke tong sampah tetangga, itu kan membuat tetangga tidak aman itu sebetulnya. Melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh tetangga itu kan bikin tetangga tidak aman. Nah Allah itu menjadikan Baitullah itu tempat yang aman. Sebetulnya itu merupakan sebuah inspirasi dan motivasi bagi kita bahwa kita pun kan sebetulnya punya rumah Pak. Jadikanlah rumah kita itu sebagai pelindung diri kita, keluarga kita, termasuk tetangga kita, sehingga mereka mendapatkan rasa aman itu. Nah, makanya di sini pentingnya kita nih Pak, nih kan dalam keluarga itu dalam bahasa, dalam ucapan, dalam tinggi rendahnya suara itu perlu diperhatikan. Jadi walaupun Bapak sebagai kepala rumah tangga, perlu juga pepolotot ke pemajikan kan gitu. Perlu juga diperhatikan intonasi suara itu. Oh ini mentang-mentang jadi RT atau di kantor jadi ketua gitu ya, jadi kepala, dibawa-bawa ke imah tah. Lantaran jadi kepala di kantor, di rumah juga merasa pemajikan itu bawahan gitu. Nah itu tidak bagus juga itu. Kan sebetulnya hal yang ringan tapi sering kita abaikan itu Pak. Sering kita abaikan. Qala nih, maaf mana ya? Wattahidu
dan mereka menjadikan siapa mereka di sini? Orang-orang yang berkunjung ke tanah suci itu, baik umroh ataupun haji. Mereka menjadikan mim maqami sebagian dari makom Ibrahim, Nabi Ibrahim, musolla sebagai tempat sholat. Bukan makam, bukan makom itu. Makom itu tempat yang pernah dijadikan oleh Nabi Ibrahim berdiri, nah, ketika beliau meninggikan Ka'bah itu, ketika membangun Ka'bah itu makom. Jadi bukan makam, bukan. Kalau makam kan tempat dikubur. Jadi makom itu tempat berdiri. Nah, disitulah kita disunahkan untuk sholat sunat, Pak. Itu kan ada sholat sunat di situ. Di makom Ibrahim itu. Nah, jadi wattakhidu min maqami Ibrahim wa musalla. Kita lanjutkan. Wa ahidna, dan kami perintahkan ila kepada ini Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan juga kepada Nabi Ismail putranya itu. Apa perintahnya itu? Antahhiro, ro-nya pakai alif itu, Pak. Itu menunjukkan yang diperintahkan itu bukan satu orang tapi dua-duanya. Nah, ini menunjukkan pentingnya ada sebuah kerjasama, Pak. Dalam rumah tangga itu perlu ada kerjasama. Suami istri itu perlu bekerja sama. Jangankan kita orang beriman, Pak. Abu Lahab wae jeung pamajikanana, Pak, Ummu Jamil, itu kan kerjasama memusuhi Rasulullah itu. Masa kita orang beriman tidak bekerja sama untuk menggapai ridha Allah, untuk mendakwahkan Islam? Jadi perlu ada kerjasama itu dalam kebaikan-kebaikan itu. Nah, Allah pun ketika memerintahkan itu bukan hanya kepada Nabi Ibrahim, tapi kepada anggota keluarganya, salah satunya Nabi Ismail. Apa isi perintahnya itu? Antahhiro, untuk senantiasa membersihkan baitia, rumahku ini, gitu, Pak. Ini coba tunjukkan nih kepada diri kita, Pak. Jadi rumah kita nih, mau itu rumah tempat kita tinggal atau rumah dalam arti Masjid Al-Muhajirin nih. Ini kan Baitullah ini juga nih, Masjid Muhajirin Baitullah ini. Itu kan diperintahkan oleh Allah, rumah kita, masjid kita itu untuk dibersihkan, Pak, disucikan. Jadi lahiriahnya dibersihkan, gitu, Pak. Batiniahnya dibersihkan. Nah, kan membersihkan lahiriah masjid ini bukan hanya tanggung jawab merebot, tapi tanggung jawab kita semua. Kalau kita nggak sempat, nggak punya waktu membersihkan masjid, nggak apa-apa, duitnya saja, Pak, gitu. Kan cara mencapai pahala itu banyak cara, gitu. Kita nggak sempet nih bersihin WC Muhajirin, mere duit nawe, gitu. Kita nggak sempet nyebitin rumput Muhajirin, mere duit nawe, gitu. Itu caranya kan banyak. Termasuk kita pun diperintahkan untuk mensucikan batiniah Masjid Muhajirin, gitu. Jadi dari hal-hal yang berbau syirik, berbau penyimpangan, berbau kemaksiatan, itu perlu disucikan, gitu. Sama rumah kita pun begitu, Pak. Rumah kita itu perlu dibersihkan lahiriahnya, batiniahnya juga penting. Nah, itu sebetulnya itu kalau disadari oleh kita semua, gitu ya, kita rajin bersihin got, gitu, Pak, got depan rumah, gitu. Sebetulnya tidak perlu ada kerja bakti kayak begitu kalau setiap orang itu sadar itu. Palingnya sebulan sekali atau 3 bulan sekali bersihin got itu, Pak. Kita lanjutkan nih. Untuk apa Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail membersihkan Baitullah itu? Satu, lit-ta'ifin, li untuk atau ifin, orang-orang yang tawaf, Pak. Kan dalam ibadah haji ada yang namanya tawaf, gitu, Pak.
Ya. Tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah, berputar-putar mengelilingi Ka'bah. Nah itu kalau mau ditujukan kepada kita, rumah kita, masjid kita dibersihkan lahiriahnya, disucikan batiniahnya itu untuk orang yang lalu lalang, Pak. Untuk tamu, Pak, untuk tamu. Jadi kalau lahiriah rumah kita itu bersih, tamu itu kan betah. Kalau batiniah kita sebagai pemilik rumah itu suci, tamu juga betah. Itu bisa salah satunya, Pak. Imahna bagus, mentereng tapi camerut, moal betah oge. Gitu. Di dua-duanya harus suci, Pak. Lahirnya suci, batinnya suci. Sama masjid juga begitu. Masjidnya harus bersih, tapi orang-orang masjidnya juga hatinya harus suci. Itu akan bikin betah itu. Kalau tidak akan bikin betah. Itu yang pertama, Pak. Jadi litoipin itu kalau dikaitkan dengan Ka'bah itu orang-orang yang tawaf. Tawaf itu kan berjalan, memutar. Nah, tamu itu kan enggak diam selamanya. Orang yang keluar masuk rumah kita itu tamu. Ya. Ini kan kalau yang ini berarti Ka'bah itu pada asalnya itu kan untuk beribadah, untuk melakukan Allah kan. Ya. Ya. Tapi kan pada saat Rasulullah menjelang lahir atau Rasulullah yang masalah itu mungkin sekitar kapan banyak patung itu berarti itu sebenarnya mulai kapan ibadahnya cara ibadahnya? Ya, jadi dalam kehidupan begitu, Pak. Dalam kehidupan itu selalu begitu. Dulu Ka'bah itu yang membangun Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim meninggal masih diteruskan oleh putranya Ismail. Ismail meninggal, tidak yang meneruskan. Akhirnya berpindah kepada orang-orang yang menyimpang lah. Sampai kan Ka'bah itu dikelilingi oleh 360 patung kan gitu, Pak. Diutus Nabi Muhammad, diberantaslah patung-patung itu. Selalu begitu, Pak. Indonesia dulu itu didirikan oleh orang-orang yang soleh, kan? Tapi kesini-sininya banyak juga para PKI dan lain sebagainya mengaku bahwa mereka pendiri Indonesia, kan gitu. Selalu begitu, Pak. Jangan jauh-jauh, Pak. Banyak tanah-tanah di pinggir jalan milik seseorang kemudian diakui iya milik saya, kan sekarang begitu. Nah disitulah pentingnya kita menjaga, ya kan ada yang sebut dengan maqasidus syar'i, itu kan salah satunya menjaga. Sama mau masjid pun begitu. Masjid itu bisa jadi suatu saat dikelola oleh orang yang soleh, tapi suatu saat dikelola juga oleh orang-orang yang tidak soleh, gitu Pak. Punya kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok atau apalah. Bisa juga begitu itu teh. Kalau kita dulu itu yang mendirikan Baitul Maqdis Nabi Ibrahim juga kan. Tapi kan sekarang banyak orang Yahudi merasa itu milik mereka. Sehingga kan sampai sekarang nggak aman-aman itu. Ya bagus, Pak. Kita lanjutkan. Yang kedua nih, Allah perintahkan membersihkan Baitullah itu wal akifin. Untuk orang-orang yang beriktikaf, Pak. Apa iktikaf itu? Orang yang berdiam diri untuk beribadah di Baitullah itu. Nah ini kalau dikaitkan dengan diri kita, rumah kita, rumah itu dibersihkan di samping untuk tamu, ya untuk tuan rumah juga, Pak, untuk warga rumah. Mau kebersihan lahir, mau kesucian batin. Jadi bagaimana nih supaya mertua betah, orang tua betah, anak-anak betah, istri betah. Itu kan harus dimanage itu, Pak. Kita sebagai pemimpin rumah tangga itu harus punya konsep. Kumaha ya supaya pamajikan teh betaheun di imah teh gitu ta. Merasa bahagia hidup teh gitu. Kumaha supaya orang tua mertua itu betah di rumah teh. Itu kan perlu di manage itu. Karena seringkali
tamunya betah tapi warga rumahnya nggak betah gitu Pak. Jadi cicing di imah lain aman, gerah gitu Pak, gerah. Nah itu boleh jadi karena kesalahan dalam mengelola rumah itu yang kecil aja, yang kecil. Dan yang ketiga nih, Allah perintahkan membersihkan Baitullah itu warukai, untuk orang-orang yang ruku, as-sujud, dan juga untuk orang-orang yang sujud. Ini oleh para ulama disinyalir Pak, disinyalir. Ini kalau dikaitkan dengan yang lebih kecil, rumah, di rumah itu perlu ada tempat yang diistimewakan lah Pak. Walaupun nanti apa ya, ukurannya, modelnya atau kualitasnya tiap orang kan beda-beda, tapi perlu ada tempat yang diistimewakan, itu tempat yang disucikan untuk sholat itu Pak ya, untuk sujud. Lamun boga duit mah gitu ta, jadi boga tempat khusus gitu Pak keur sholat gitu ta. Di rumah teh gitu. Tapi kalaupun tidak ada gitu ya, paling tidak ada tempat-tempat yang oleh kita gitu disepakati itu sebagai tempat untuk ruku dan untuk sujud. Dan ini merupakan sebuah isyarat juga, rumah itu perlu dilakukan aktivitas-aktivitas yang menunjukkan bahwa diri kita itu dan keluarga kita itu ruku dan sujud kepada Allah. Jadi jangan cukup ada musola di rumah tapi teu ruku jeung teu sujud. Lebih baik tidak ada musola tapi semua penduduk rumah ruku dan sujud gitu. Ngan lamun bisa mah musola aya, ruku dan sujudnya pun dijalankan. Termasuk masjid juga begitu, dibersihkan, disucikan itu biar orang-orang itu betah ruku dan sujud. Lahiriah masjid harus bersih dari kotoran-kotoran, batiniah masjid juga harus bersih dari kotoran-kotoran. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.